Halo semuanya, dan selamat jumpa lagi di Personalisasi Nufri. Dan kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana pembuatan daftar hadir untuk siswa-siswi. Dan kali ini mungkin sangat membantu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya yang saat ini menjabat sebagai staf admin atau bagian tata usaha. Nah, tentu dengan hal ini kadang-kadang membuat kita kewalahan ya dalam pembuatan absensi daftar hadir, apalagi dengan siswa yang lumayan banyak ya. Dan di sini saya hanya mungkin mengambil contoh saja berapa orang di salah satu sekolah mungkin sebagai contohnya. Dan di sini saya akan ajarkan terkait dengan bagaimana pembuatan absensi. Jadi bisa kita menghitung jumlah kehadiran masing-masing siswa dalam 1 bulan, baik itu terkait dengan hadir, izin, sakit, alpa ya. Nah, di sini juga saya akan ajarkan terkait dengan bagaimana pembuatan tanggal ya, atau pembuatan tanggal dan hari dalam pembuatan absensi kehadiran siswa ini. Oke. Di sini saya punya contoh, dan di sini untuk kode nanti kita akan pakai kode 0 untuk keterangan hadir, kode izin I untuk keterangan izin, kode S untuk keterangan sakit, dan A adalah alfa ya. Nah, di sini langkah pertama adalah kita siapkan datanya dulu. Di sini ada 11 siswa, dan di sini saya contohkan saja 1 orang. Kemudian di sini adalah tabel untuk kita pembuatan kehadirannya ya. Oke, di sini saya tabel yang simple. Mungkin setelah ini teman-teman punya tabel yang lebih wow, itu bisa dipakai ya. Oke, di sini kita buat dulu keterangannya ada. Di sini keterangan untuk tanggal. Ini misalnya prode Juni 2025. Oke. Setelah itu kita lihat di sini kehadiran hadir. Di sini silakan kita beri warna apa begitu sebagai kolom untuk judul kolomnya. Oke, posisi di sini kita akan berikan nomor kolom atau pemberian tanggal ya. Misalnya kita akan memberikan tanggal 01 Juli 2025. Oke. Di sini silakan tarik blok dari sini kita sampai di tanggal 30 sampai di sini saja. Jadi ini kita delete. Jadi dalam bulan Juni itu sampai dengan tanggal 30 saja ya. Oke. Di sini bisa kita lihat. Nah, posisi ini boleh teman-teman variasi. Untuk posisi tata letak silakan teman-teman mungkin mau buat seperti ini juga boleh. Itu suka-suka teman-teman ya. Ini silahkan, atau misalnya merubah juga boleh ya. Oke. Di sini teman-teman yang kita lihat ini nanti akan ajarkan bagaimana kita merubah format ini ya. Jadi yang terlihat hanya dalam bentuk tanggal dan bulan saja ya. Oke, selanjutnya saya akan ajarkan terkait dengan bagaimana menentukan nama hari ya, nama hari untuk posisi tanggal ini ya. Oke, untuk penentuan nama hari adalah kita ini lihat dulu. Oke, kita blok dulu. Setelah itu kita kontrol 1. Silahkan teman-teman lihat sini, kita mau kontrol 1 atau kita merubah ya. Kita merubah tanggal-tanggal yang ada di sini ke dalam bentuk hari ya. Jadi kita bisa melihat tanggal 1 itu hari apa, tanggal 30 itu hari apa ya. Kemudian kontrol 1 teman-teman. Kemudian kita pindah ke custom. Boleh. Setelah itu di sini silakan teman-teman hilangkan tanggalnya. Oke. Di sini silakan, di sini ada kode D. D ini menunjukkan jelaskan dulu untuk kode D ini menunjukkan hari. Jadi kalau teman-teman mau menunjukkan nama hari di dalam tanggal itu, maka silakan tambahkan tombol D lagi, kemudian D lagi. Oke. Kalau misalnya hanya mau singkat saja nama hari itu, maka cukup hilangkan salah satu D yang ada. Oke. Kemudian langsung kita klik oke. Di sini bisa langsung terlihat ya, terlihat untuk nama-nama hari dalam bulan itu. Oke, sesuai dengan tanggal masing-masing. Oke, ya ini sudah bisa kelihatan ya.
Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan untuk posisi rumus untuk menentukan terkait dengan kehadiran siswa masing-masing ya. Kita bisa lihat kalau misalnya posisi di sini kita mau memasukkan hanya nama bulan, nama tanggal dengan nama bulan, silakan kolom ini di blok. Kemudian kita kontrol satu lagi, kita custom posisi di sini, silakan hilangkan kolom atau teks YYY. Jadi M ini adalah month atau bulan, kalau di samping ada, kalau misalnya kode Y itu adalah untuk tahun. Oke, kita langsung klik, atau misalnya mau tambahkan saja tanggalnya boleh, tanggal 1. Oke, di sini tinggal kita menyesuaikan dengan yang ada. Oke, ini sudah kelihatan di sini. Jadi kalau misalnya kita rubah, misalnya di sini tanggal 2, maka dengan otomatis akan berubah ya. Oke, kita masuk dalam rumus pembuatan kehadiran. Ini kita menggunakan rumus sama dengan konfig sama dengan, oke, kemudian kita range-nya, silakan teman-teman menyesuaikan, kemudian tanda titik koma, kemudian 0. Karena dalam bentuk angka maka tidak perlu kita menggunakan tanda petik. Oke, yaitu silakan teman-teman blok sampai di bawah, kemudian sama dengan ini kita masukkan konfig lagi. Oke, untuk range-nya silakan, kemudian tanda titik koma. Karena dia posisi dia menggunakan simbol huruf, maka nanti kita menggunakan tanda petik 2 I. Oke, kemudian kita ketik enter. Oke, hal yang sama dengan konfig, kemudian kita range-nya, oke, titik koma, tanda petik S, tanda petik enter. Oke, kemudian sama dengan konfig, kemudian range, kemudian tanda petik koma, tanda petik A. Oke, di sini teman-teman akan melihat terkait dengan absensinya. Jadi kalau misalnya hari Senin yang bersangkutan masuk 0, jadi kehadirannya 1, misalnya di sini juga 0. Oke, di sini dia ada izin, kemudian di sini sakit, oke, kemudian di sini alfa lagi, kemudian 0 masuk 0. Oke, jadi kehadirannya bagus semua. Oke, jadi ini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Jadi kita bisa melihat dalam 1 bulan dari sini dia mempunyai kehadiran 21, izin 1, sakit 1, dan alfa 2 ya. Kalau misalnya ada kesalahan di sini nanti tinggal disesuaikan. Dengan kesalahan pengetikan maka dia otomatis rumus itu langsung berfungsi dengan baik sehingga bisa merubah sesuai dengan tingkat kehadiran siswa masing-masing. Mungkin dari saya itu dulu, sekian dan terima kasih.